Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Artinya yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, sumber hukum juga merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Menurut Profesor Bagirmanan, menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian, ya, karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian. Tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum dapat menimbulkan kekeliruan bahkan menyesatkan. Ini sumber hukum menurut tinjauan sejarah. Yang pertama, sel-sel hukum itu apakah yang memainkan peranan pada waktu hukum yang sedang berlaku sekarang? Hukum positif atau yang ditetapkan. Yang kedua, kitab-kitab hukum, dokumen-dokumen, surat-surat manakah, dan sebagainya yang telah diperhatikan oleh pembuat undang-undang pada saat menetapkan hukum yang berlaku sekarang. Itu sumber hukum menurut tinjauan sejarah. Lalu bagaimana menurut filsafatnya? Sumber hukum untuk atau yang menentukan isi hukum. Ya. Sumber hukum adalah ukuran yang dipergunakan untuk menentukan bahwa isi hukum itu sudah tepat atau baik dan benar-benar adil atau sebaliknya. Sumber hukum menentukan kekuatan mengikat suatu kaidah hukum, mengapa hukum itu ditaati di tengah masyarakat. Ini dari kajian hukum menurut filsafat. Ya. Sumber hukum menurut Surikno Mertokusumo, yang pertama sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang berikutnya menunjukkan hukum. Sumber itu menunjukkan hukum yang terdahulu, yang memberikan bahan-bahan pada hukum yang sekarang, yang berlaku. Misalkan hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain sebagainya. Sumber hukum itu sebagai sumber berlakunya, yang memberikan kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa atau masyarakat. Sebagai sumber, dari mana kita dapat mengenal hukum? Misalnya dari dokumen undang-undang, lontar, batu bertulis, dan lain sebagainya. Yang terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Itu yang dimaksud dengan sumber hukum menurut Surikno Mertokusumo. Nah, menurut Pan Apeldoorn, ya, yang pertama itu sumber hukum dalam arti sejarah. Sejarah di sini mengkaji bagaimana sumber pengenalan hukum. Yang kedua, dalam arti sumber-sumber dari mana pembentukan undang-undang memperoleh bahan dan membentuk undang-undang itu. Ya, dari mana bahannya. Yang kedua, sumber hukum dalam arti sosiologis. Di sini faktor-faktor yang menentukan isi hukum itu misalnya keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama, dan saat psikologis lainnya. Ya. Nah, sumber hukum berikutnya yang disampaikan Pan Apeldoorn adalah dalam arti filsafat. Kalau dalam arti filsafat, yang pertama sebagai sumber untuk isi hukum. Apa yang dipakai sebagai ukuran untuk menguji hukum agar dapat mengetahui apakah ia hukum yang baik atau hukum yang benar. Yang kedua, sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum itu sendiri. Dari sumber hukum dalam arti formal, ya, di sini adalah peristiwa-peristiwa timbulnya hukum yang berlaku, yang mengikat hakim dan penduduk di suatu negeri. Jadi ini sumber hukum dalam arti formal. Menurut Juniarto, sumber hukum itu dalam pengertiannya adalah sebagai asal hukum positif. Wujudnya dalam bentuk yang konkret, ialah berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil suatu keputusan mengenai soal yang bersangkutan. Kalau kita memang bicara sumber, ya bicara asal. Apa menjadi landasan pikirnya? Sumber. Dari mana dapatnya? Itu sumber.
Ya. Nah, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. Itu yang disebut uh, oleh Juniarto gitu ya, sebagai sumber hukum. Nah, macam-macam sumber hukum ya. Ciri-ciri sumber hukum itu satu dirumuskan dalam suatu bentuk tertentu. Yang kedua berlaku mengikat dan ditaati. Menurut Utrecht, sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Karena bentuk ya. Yang kedua, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim dan sebagainya. Faktor yang ikut mempengaruhi materi isi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Ini menurut Utrecht ya. Sumber hukum menurut Utrecht. Ini rekan mahasiswa, sumber-sumber hukum formal. Yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua adalah kebiasaan. Yang ketiga adalah keputusan hakim yang kita kenal dengan jurisprudensi. Yang keempat traktat. Dan yang kelima pendapat para sarjana. Kalau kita bicara tentang undang-undang, Indonesia menganut ya, negara yang banyak memiliki ungdang-undang, karena negara Indonesia ini adalah penganut sistem Eropa kontinental ya. Bukan kemudian Anglo-Saxon. Kalau Eropa kontinental itu sumber hukum tertingginya yaitu undang-undang. Kalau jurisprudensi hanya pelengkap saja. Dan kalau Anglo-Saxon itu kebalikan tadinya. Ya. Ini prinsip ajaran tata urutan peraturan perundangan. Satu, peraturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan undang-undang yang lebih rendah. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkatan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Dan yang ketiga, isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Yang keempat, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah ya, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama. Peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu telah dicabut. Ini prinsip ajaran tata urutan peraturan perundangan ya. Nah, ini hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Saudara bisa saksikan pada tahun 66 hingga tahun 1978 berdasarkan ketetapan MPRS ya. Hierarki peraturan perundangan Republik Indonesia itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang Perpu ya. Yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan pelaksana lainnya, yang ketujuh peraturan menteri, yang kedelapan instruksi menteri, dan yang kesembilan dan lain-lain sampai pada peraturan daerah. Nah, pada tahun 2000 melalui ketetapan MPR nomor 3 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundangan Republik Indonesia itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah. Ya. Peraturan daerah ini, peraturan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Itu hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, Profesor Bagirmanan menyampaikan bahwa peraturan daerah termasuk peraturan desa dibuat oleh satuan pemerintah yang mandiri, otonom, ya, serta dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula. Maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan
pertingkatan, melainkan juga pada lingkungan wewenangnya. Suatu perda yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan lebih tinggi itu yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan. Ya, gitu. Jadi suatu perda yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi itu yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ini saudara, hierarki berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, ya. Ini sampai perda sampai peraturan desa, ya. Terus kemudian hierarki peraturan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001, ini dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan daerah kabupaten kota. Nah, di sini peraturan menetap MPR nomor 3, sebagaimana yang kita telah singgung tadi di atas, gitu ya. Dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah. Nah, asas peraturan perundang-undangan, syarat mutlak berlaku suatu undang-undang ialah setelah diundangkan dalam lembaran negara. Lembaran negara itu adalah tempat mengundangkan, tempat menginformasikan bahwa undang-undang itu sudah berlaku. Ya. Nah, undang-undang itu tidak berlaku surut. Jadi undang-undang itu tidak mundur, ya, tidak berlaku mundur. Terus yang kedua, undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Kemudian yang ketiga, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Kemudian undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu yang mengatur hal yang sama. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Ini prinsip dari pengundang-undangan, ya. Tapi dalam prakteknya undang-undang juga kadang bisa diuji, ya, di Mahkamah Konstitusi, apakah kemudian sebuah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ground norm atau tidak, gitu ya. Sehingga undang-undang meskipun tak dapat diganggu gugat, tapi dapat diuji materinya apakah bertentangan dengan aturan Undang-Undang Dasar atau tidak. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.